saya melakukan sholat 5 waktu yang diajarkan, 4 waktu, terus ke berpuasa juga dan segala macamnya, tapi tidak pernah terijabah doa-doa saya. Tapi ketika saya mempelajari Injil dan bicara tentang doa, sungguh luar biasa, doa saya pun terkabul oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Shalom, sahabat hidup untuk bersaksi. Nama saya Bapak Yusuf. Umur saya 39 tahun. Saya seorang Muslim yang menerima Tuhan Yesus pada 1 tahun belakangan ini. Saya mengenali Tuhan Yesus karena saya percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Saya percaya bahwa Yesus itu memberi hidup yang damai, sejahtera, terus memberi kenyamanan. Saya seorang mantan Muslim yang mencari keimanan di mana Tuhan itu bisa mendengar doa-doa saya. Ketika saya di Muslim, saya pernah banyak belajar juga tentang segala macamnya, tapi tidak menemukan seperti apa yang terjadi ketika saya mengenal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sungguh baik. Dia menolong saya dari kehidupan yang tadinya saya seorang penzina, saya seorang dikatakan ya orang yang sering melari dari hutang-hutang. Tapi setelah saya mengenal Tuhan Yesus, banyak perubahan yang dialami dengan saya. Ketika saya mau melakukan sebuah dosa, saya selalu teringat Tuhan Yesus. Saya terhalang untuk melakukan dosa-dosa tersebut. Puji Tuhan, saya diperkenalkan, saya dapat hadir di program Hidup untuk Bersaksi ini karena saya memang mau bersaksi dan mau berkata bahwa Tuhan Yesus itu memang jelas-jelas Tuhan yang kuasa. Ketika saya di Muslim, ya banyak saya melakukan sholat 5 waktu yang diajarkan, 4 waktu, terus ke berpuasa juga dan segala macamnya, tapi tidak pernah terijabah doa-doa saya. Tapi ketika saya mempelajari Injil dan bicara tentang doa, sungguh luar biasa, doa saya pun terkabul oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan Yesus memang benar-benar membimbing saya menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih mengerti, karena di dalam Tuhan Yesus penuh kedamaian, penuh kasih sayang. Siapa yang mengikuti ajaran Tuhan Yesus, dipastikan dia mendapatkan keselamatan, mendapatkan hidup yang
bahagialah. Di sini saya cuma mau bersaksi kepada semua umat muslim yang masih bimbang dengan Tuhan Yesus. Saya bukan mau mengajak kalian semua, tetapi janganlah takut untuk mempelajari kitab Injil, karena di dalam situ banyak sekali ajaran-ajaran yang mengatakan Tuhan Yesus itu dialah Tuhan, hidup berkasih sayang. Semua yang ada di dalam kitab itu mengajarkan kebaikan. Di dalam kehidupan saya sekarang, saya memang lagi merasa berat. Diceraikan istri karena murtad, dimusuhi keluarga juga karena murtad. Bahkan sampai saat ini pun alat untuk bekerja saya satu-satunya yaitu motor, karena saya sebagai driver ojek online, saya gadaikan untuk menyambung hidup saya. Entah apa yang harus saya lakukan lagi, saya serahkan semua kepada Tuhan Yesus, karena saya yakin Dia akan membantu saya yakin Dia akan menolong saya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu baik kepada saya. Saya masih diberi kesehatan. Saya juga masih bisa bersaksi di acara ini untuk saudara-saudara sekalian. Kehidupan Yesus itu kehidupan yang berbelas kasih, mengasihi, menyayangi satu sama lainnya. Tidak seperti yang pernah diajarkan di dalam Islam dulu, banyak perperangan, seperti poligami, seperti jihad, yang menurutnya jihad itu akan masuk ke dalam surga. Tapi saya tidak yakin itu, karena membunuh manusia atau berjihad dalam perang itu membunuh manusia, itu adalah perbuatan dosa, bukan perbuatan yang akan masuk ke dalam surga. Berpoligami juga menurut saya pribadi itu tidak akan ada manusia yang adil, karena tidak adalah ya manusia yang bisa adil di dunia ini. Tidak ada kecuali Tuhan. Untuk pesan saudaraku yang Islam, jangan memusuhi saya, karena saya pun memilih keimanan saya ini bukan didasarkan juga oleh kekayaan, dijanjikan sesuatu atau apapun, karena ini iman yang harus saya pegang untuk hidup sekarang maupun nanti, karena saya ingin saya diselamatkan Tuhan Yesus, saya diberi kehidupan yang jauh lebih baik dibanding kehidupan yang sekarang juga. Walau banyak percobaan di dalam saya menerima Yesus ini, saya anggap itulah pemikulan kayu salib yang seperti Yesus katakan juga di dalam kitabnya. Ikut Yesus tidak semudah dengan kata-kata. Ikut ajaran Yesus tidak semudah kita memahami kita ini. Ikut Yesus itu kita harus berjuang dari bawah, dari nol, dimusuhi semuanya saya siap lakukan, karena memang iman lebih penting dari segalanya. Semoga para pencinta channel Hidup untuk Bersaksi
mau mendukung saya, mendoakan saya sesama pengikut Tuhan Yesus. Tolong doakan saya agar saya mempunyai kehidupan yang lebih baik, mempunyai pekerjaan yang lebih baik, karena saya memang tidak mempunyai pekerjaan untuk saat ini. Selebihnya dalam hal pengajaran Tuhan Yesus itu saya pun masih belajar, tetapi saya sudah memahami yang dikatakan di kitab Yohanes pun berbilang bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Barang siapa yang mengikuti Dia maka akan terselamatkan, akan masuk surga. Barang siapa yang tidak melalui Dia maka tidak akan masuk surga. Jelas-jelas dikatakan seperti itu, yang tidak ada di dalam kitab saya sebelumnya. Untuk kesaksian saya ini, saya tidak diiming-imingi oleh apapun. Saya juga benar-benar tadinya seorang muslim, bukan juga karena dibayar, bukan juga karena saya ingin kekayaan atau apapun, karena saya memang bersaksi untuk Tuhan saya pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya akan membacakan surat Anas untuk mengetahui bahwa saya memang benar-benar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil nas, allazi wasfi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Saya melalui episode yang sangat jauh dalam mengenal Tuhan Yesus itu melewat perbandingan kitab-kitab juga, di mana dijelaskan bahwa di kitab saya terdahulu, ya kitab Al-Quran itu banyak ajaran-ajaran yang menjerumuskan ke dalam perjihatan. Sedangkan di dalam Injil banyak mengajarkan kasih sayang. Di dalam surat Al-Maidah pun dikatakan dikatakan Tuhan itu di dalam surat Al-Quran di dalam surat Al-Quran yang menyatakan Yesus adalah juru selamat. Yesus juga sang hakim yang adil yang akan turun setelah hari kebangkitannya. Di kitab suci Al-Quran waktu itu pun saya banyak mengetahui mengapa banyak perbedaannya dengan yang saya alami di dunia ini, yaitu di Al-Quran terdapat banyak surat-surat yang bertentangan satu sama lainnya, seperti cerita-cerita yang dikarang atau dikaranglah ceritanya, tidak seperti yang di dalam Injil yang memang turun dari firman Tuhan, turun dari firman yang benar-benar mengajarkan kasih sayang. Di situ boleh Anda perbandingkan isi dari ajarannya antara Al-Quran dan Injil. Di situ akan terlihat perbedaan yang jauh, dan kitab Injil pun itu akan jauh lebih mengajarkan kasih, damai, sejahtera. Saya bukan cuma hanya
dalam 1 tahun ini, sudah dari tahun 2010 saya mencoba untuk menelaah tentang isi Al-Quran dan kitab Injil, dimana kenapa kita harus berdoa ke atas Nabi, bukan untuk Tuhan, bukan untuk Allah. Seperti yang saya bilang, Tuhan itu sebenarnya siapa di dalam Islam itu? Saya bertanya-tanya. Tidak ada dituliskan itu. Kalau ditanya Allah itu siapa, pasti semua berbicara Allah itu yang maha kuasa, yang maha ini, maha adil, maha itu, dan maha segala-galanya. Tapi tidak dijelaskan siapa itu Allah, tidak seperti di dalam Injil. Di Injil jelas-jelas dibicarakan Tuhan itu aku adalah Tuhan. Jelas-jelas membicarakan bahwa Tuhan itu memang Yesus, seperti dia bisa menyembuhkan, seperti dia bisa membangkitkan orang yang mati setelah dia disalibkan. Sebelum dia disalibkan itu, dia berbicara kepada muridnya bahwa nanti waktu setelah saya disalibkan dan saya mati, akan dibangkitkan lagi dalam 3 hari, dan itu pun terbukti. Maka saya meyakini bahwa itulah pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia biasa, karena hanya Tuhan yang bisa melakukan itu semua. Seperti menghidupkan orang mati, itu siapa yang bisa melakukan itu kalau tidak Tuhan? Seperti mengetahui apa yang akan disalibkan dan akan bangkit kembali setelah 3 hari setelah disalibkan. Itu pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia biasa. Kalau memang masih tidak percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan Yesus yang sesungguhnya, untuk saudara-saudaraku muslim yang ingin mengetahui, cobalah baca, walaupun hanya sedikit, akan terasa dari ayat-ayat di dalam Alkitab itu menenteramkan hati, menghibur hati. Tidak seperti di dalam Al-Quran yang tidak ada ayat yang untuk menghibur di waktu kita sedang kesusahan. Kalau di dalam Injil, saya merasakan bahwa isinya semua memberi kedamaian, memberi kepastian. Tidak ada yang direka-reka, tidak ada yang berandai-andai, semuanya dikatakan dengan pasti. Seperti yang dikatakan, jika ya, ya iya, dan jika tidak, ya tidak. Maka Tuhan Yesus mengajarkan selalu, berkatalah dengan ya atau tidak, kan berkata antara insya Allah, lihat nanti, atau seperti apa, karena bahasa Tuhan Yesus itu ya bahasa yang pasti. Terima kasih atas dukungan saudara-saudara yang mau mendoakan saya agar saya tetap di jalan Tuhan, agar saya mendapatkan keimanan yang kuat di dalam Yesus Kristus ini. Di dalam hidup kita cuma mempunyai pilihan akan dibawa kemana kita setelah mati nanti. Makanya saya mencari siapa Tuhan. Nah, ini saya menemukan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan Yesus. Saya pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus di mimpi saya saat saya menghadapi kebimbangan dalam hidup. Saya berdoa pada malam itu bahwa
Tuhan, tunjukkanlah Engkau walau hanya dalam mimpi, bahwa Engkau hadir untukku, untuk menjamahku, dan untuk menolongku. Tuhan Yesus hadir dalam mimpi itu, cuman dia datang dengan jubah yang putih, dan dia menyapaku dengan menyapa saya dengan senyum. Ikutlah dengan aku jika engkau ingin mengikuti ajaran yang benar-benar kasih dan sayang. Saya kebetulan juga lahir dari seorang keluarga yang fanatik oleh Islam. Ibu saya keturunan Betawi lah. Istilah kata Betawi itu semuanya Islam yang kuat. Dari keturunan ibu saya juga pun semuanya banyak yang berhaji. Bahkan adik saya pun seorang guru ngaji. Mereka semua dalam keadaan kuat Islamnya lah. Tapi saya di situ malah merasa, Tuhan mana yang benar? Makanya saya cari dalam Al-Quran dan Injil. Saya menemukan kedamaian, saya menemukan banyak persaudaraan. Setelah saya menerima Yesus, saya juga merasa hidup saya bukan cuma sendiri. Hidup saya selalu didampingi oleh Tuhan, karena Tuhan tidak akan meninggalkan saya. Walau bagaimanapun keadaan saya nanti, setelah saya bersaksi ini, saya siap untuk mendapat cobaan seperti apapun dari keluarga besar saya, dari teman-teman saya, dari lingkungan saya siap. Karena saya memang benar-benar mencari iman, mencari Tuhan yang benar-benar Tuhan ada di mana, Tuhan itu Tuhan yang seperti apa. Ternyata Tuhan itu ada di dalam kitab Injil. Mimpi saya pun di malam itu sungguh-sungguh membuat saya bertambah yakin bahwa Tuhan Yesus itu menjamah diri saya, memberi kasih sayangnya, memberi saya benar-benar petunjuk atas kehadirannya, bahwa doa saya itu dikabulkan. Sebelum saya bermimpi, saya bercerita, saya berdoa, siapa Tuhan, tolong hadirkan dalam mimpi, dalam kehidupan nyata saya. Tolong, kalau memang benar-benar Tuhan itu ada, tolong tunjukkan. Pada mimpi itu pun saya bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun di dalam mimpi saya tersenyum, dan cuman dia berbicara, ikutlah denganku, ikutlah dengan pengajaranku, engkau akan mendapatkan kasih dan sayang. Dari situ saya belajar terus tentang Injil, tentang kasih, kesetiaan, tentang perdamaian. Dan puji Tuhan, saya menemukan itu di dalam kitab Injil. Saya menemukan apa arti hidup. Saya juga menemukan arti Tuhan. Saya menemukan semua cerita-cerita dari kesungguhan. Saudara-saudaraku yang masih ragu untuk mengimani Tuhan Yesus, cobalah saudara-saudara sekalian memberanikan diri untuk terbebas dari
ajaran yang terdahulu, yang menurut saya pribadi terlalu banyak kesimpang siurannya. Coba bacalah kitab Injil, pasti engkau akan menemukan kedamaian itu semua. Waktu saya ojek online pun, saya sebelum mengenal Tuhan Yesus, terus memang sulit, ketakutan, tidak bisa tenang, hanya mencari uang di pikiran saya untuk kehidupan. Ketakutan tidak makan, ketakutan kelaparan, serba ketakutan lah. Tapi setelah mengenal Tuhan Yesus, saya tidak merasa takut lapar, saya juga tidak merasa takut bahwa hidup ini banyak permasalahan, tapi Tuhan Yesus tetap membantu. Sekali lagi, Tuhan Yesus memang selalu hadir setiap saya meminta kesehatan, meminta saya hidup yang tenang dalam ketiadaan. Intinya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saya. Dalam Islam dulu, saya selalu ragu, saya selalu bimbang. Ustadz A mengatakan seperti jangan engkau berpoligami, tapi Nabi berbicara boleh berpoligami. Nabi sendiri, Nabi Muhammad sendiri berbicara boleh dia melakukan poligami sebagai sunnah. Di dalam artian mengajarkan tentang perangan juga, berjihad, yang menurut saya pribadi itu tidak baik lah. Berjihad, berperang, membunuh, padahal kita semua sama-sama makhluk hidup yang diciptakan, dan hanya Tuhan yang bisa mengambil kehidupan kita. Walaupun orang nanti setelah ini berbilang saya kafir, mau bilang saya apapun, saya terima. Yang penting hidup saya terus dikasih kehidupan oleh Tuhan Yesus secara damai sejahtera. Biar saya tanggung semua ini demi ikut dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang terbaik. Tuhan Yesus juga lah yang membuat ini menjadi saya ada di ini, ya itulah berkat Tuhan Yesus saya bisa bersaksi. Bila tidak ada campur tangan Tuhan Yesus, saya tidak akan bersaksi untuk kalian semua. Saudara-saudaraku kalian yang beragama Muslim, tolong janganlah sembarangan bilang kafir, bilang ini, bilang murtad, bilang apalah yang sepertinya tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam pengajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu benar-benar mengajarkan kasih damai, kasih sejahtera, mengajarkan antara hubungan bapak dengan anak, yang bagaimana bapak itu tidak akan membiarkan anaknya berdosa. Bapak juga tidak membiarkan anaknya terhina. Bapak juga tidak membiarkan
Barang siapa anak meminta kepada bapaknya, tidak demi pasti akan terpenuhi. Itulah janji Tuhan Yesus. Bila mana engkau mengetuk, pintu makan akan dibukakan. Bila mana mencari, pasti akan bertemu. Dan bila mana dia meminta, pasti akan diberi. Begitulah janji Tuhan Yesus di dalam firman. Dan saya percaya bahwa Tuhan Yesus akan membantu hidup saya, membantu perjalanan rohani saya dalam mencapai apa yang dinamakan hidup damai dan sejahtera. Karena Tuhan Yesus sungguh-sungguh baik. Di dalam Islam dulu saya melakukan sholat tahajud, saya melakukan puasa, saya melakukan sholat 5 waktu, saya melakukan sholat duha, saya melakukan sholat sunnah sebelum melakukan sholat subuh, yang dikatakan sholat yang terbaik, sholat sunnah yang terbaik, saya pun melakukan. Tapi tidak ada jawaban dari semua itu. Tidak ada jawaban. Selalu saja tidak ada jawaban dari agama yang dulu saya peluk itu, kan tidak pernah menjawab semua doa saya. Saya hanya minta hidup yang damai, hidup yang tentram, hidup yang tidak penuh kebimbangan. Tapi Tuhan juga tidak mengasihi waktu itu di dalam Islam. Tapi di dalam pengajaran Tuhan Yesus, jujur saat saya datang ke sini pun, saya tidak punya uang sepeser pun. Tapi hati saya tentram, hati saya damai. Tidak tahu kenapa, karena memang hidup saya untuk bersaksi ini atas bimbingan Tuhan Yesus, saya bisa ada di sini. Sepeser pun saya tidak punya uang di kantong saya, sepeser pun saya tidak punya apa-apa. Bawa bekal pun apa-apa untuk bersaksi ini. Hanya bekal saya iman kepada Tuhan Yesus. Tapi saya bahagia, saya senang, saya seperti merasakan Tuhan Yesus sedang bekerja dalam iman.